Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul lagi pertanyaan dari saudara kita Sulistrio 2200. Kenapa generator PMG tanpa beban, rotor panas? Jadi kalau teman-teman ingin tahu kalau untuk prinsip kerja dari generator jenis ini, jadi yang tipe PMG bukan self tapi brushless PMG excitation. Ini ada linknya di deskripsi, ada pembahasannya tersendiri di sini. Nah, kemudian langsung kita bahas ya. Untuk masalah yang dikemukakan oleh saudara kita tadi adalah rotor panas saat tanpa beban. Rotor panas saat tanpa beban. Asumsi saya, karena kurang detail ya, mohon maaf. Ini saya asumsi dulu, kalau misalkan nanti kurang tepat, mohon dikoreksi yang sebelah mana. Pertama, tegangannya normal. Jadi, tegangan normal, kerjanya itu saat tanpa beban, namun rotornya sudah panas. Kemudian asumsi kedua, yang panas adalah main rotor. Jadi di sini rotor kan ada PMG rotor, exciter rotor, sama main rotor. Dan saya asumsikan untuk pembahasan kali ini adalah yang panas adalah main rotornya. Oke, nah kemudian di sini apa masalahnya atau kemungkinannya itu apa? Jadi kalau paling besar kemungkinannya itu adalah insulasi kumparan main rotornya itu rusak, atau sirlaknya itu rusak, atau varnish lah ya bahasa lainnya itu. Nah, sebelum kita ke situ, kita lihat dulu untuk rangkaian diagramnya, diagram skematiknya. Ini untuk PMG brushless generator. Jadi ini bagian rotornya dari mulai exciter, main fields, varistor, sama ini ada main rotor. Ini untuk main stator, exciter stator, AVR-nya. Kebetulan ini untuk Leroy Somer, dan di sini adalah PMG. Nah, fokus ke bagian rotornya. Jadi untuk bagian rotornya itu, kalau kita lihat di bagian stator, kembali lagi Pak ya. Di bagian stator itu, ketika generator itu running dan terminalnya belum terhubung ke beban manapun, maka di bagian main stator itu terjadi open loop, jadi terbuka. Kalau arus listrik itu kan harus ada close loop ya. Kalau ini open loop berarti masih belum ada arus listrik di bagian main statornya. Namun pada bagian rotornya, di situ ketika dia sudah berputar, kemudian tadi di exciter armatur atau exciter rotornya itu sudah menghasilkan listrik, nanti akan mengumpankan listrik 3 fasa ke sini, rotating rectifier. Kemudian outputnya di bagian atas adalah positif, bagian bawah adalah negatif. Nah, sumber listriknya di sini, kemudian di sini ada kumparan medan magnet utama atau main rotornya. Ini kita lihat close loop, berarti harus secara hukum di sini adalah muncul arus. Gitu. Kondisi normal tanpa beban. Jadi kalaupun kondisinya itu semuanya normal, tidak ada penyakit apapun, terus kemudian tanpa beban, running dengan kecepatan yang standar, maka di sini akan muncul arus. Arus dapat menimbulkan panas pada kumparan, bukan panas sih, tapi kenaikan temperatur pada kumparan main rotor. Otomatis kalau misalkan kita coba untuk running beberapa saat generator tipe ini, kemudian kita berhentikan. Setelah itu kita cek suhu pada main rotornya, pasti akan ada kenaikan suhu. Tapi kalau kondisinya normal, kenaikan suhunya itu tidak signifikan, karena sudah diatur berapa nilai resistansinya, berapa di sini suplai tegangannya dari rotating rectifier ini. Itu kalau normal. Nah, dalam kumparan, semua kumparan ini bentuk paling penggambarannya aja. Kumparan itu bentuknya adalah ada konduktor dibuat melilit seperti ini, entah itu sampai berapa putaran tergantung kebutuhan. Kemudian konduktor ini bukan telanjang bulat ya, tapi dia pakai baju yang warna merah isolatornya.
Bisa dari PVC seperti kabel itu, atau bisa juga dalam bentuk lapisan yang tipis. Contohnya adalah varnish, bisa disebut juga sirlak. Nah, itu juga termasuk isolator. Jadi konduktor di dalam, isolator di luar. Kenapa kok harus ada isolatornya? Kalau misalkan tanpa isolator, maka dari konduktor atas ini nanti akan langsung shortcut ke bawah sini. Kalau ada isolatornya, dia harus muter dulu. Muter berapa kali ini? Kalau nggak salah 10 kali baru keluar. Seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya, ini kalau misalkan nih sirlaknya atau isolatornya itu ada yang terkelupas. Ini gambarnya saya bikin ekstrim. Kalau pada kondisi real itu biasanya retak-retak kecil, tapi juga lumayan ya. Jadi kalau hal ini terjadi, gambaran seperti ini ya, ini bisa jadi nanti mempengaruhi tadi suhu rotor jadi lebih panas. Kok bisa? Pertama, kebocoran arus ke besi inti. Ini kumparannya. Besi inti itu mana? Ini yang ada lapisan-lapisan ini. Nah, di sini ini logam, ini juga logam. Harusnya ada isolator. Salah satunya adalah ini. Kalau isolator ini bocor, nempel ke logam inti besi, maka di dalam inti besi nanti bisa nyambung ke sini, ke kumparan. Yang mana kita tahu inti besi itu terhubung ke shaft ke bearing, atau yang bagian depan itu ke flywheel, yang nanti pasti akan terhubung ke logam lain di body. Sementara di body itu adalah ketemu dengan ground. Berarti listrik yang ada di main rotor bisa nyambung ke ground. Di situ nanti akan ada arus yang lebih besar daripada yang seharusnya. Kalau ada arus yang lebih besar, berarti suhu yang dihasilkan dari proses itu pada main rotor pasti akan lebih tinggi. Ada lagi kemungkinan lilitan short parsial. Maksudnya gimana? Misalkan ini kan harusnya misal 10 putaran ya, baru nanti keluar sini. Tapi gara-gara ada kebocoran di sini, yang mana kabel di atas ini nyambung sampai kabel di bawah ini, langsung lewat yang terbuka ini. Katakan di sini muter 5 kali, baru setelah dari sini nanti tidak langsung muter lagi, tapi langsung ke bawah sini. Jadi shortcut. Istilah kata nih ya, resistansinya itu jadi lebih kecil, arusnya bisa jadi lebih besar, dan di situ menghasilkan suhu yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian untuk ciri-ciri kerusakan isolasi ini bagaimana? Bisa dari aroma gosong atau bahan terbakar di sekitar rotor. Bukan gosong-gosongnya sate atau pepes, bukan ya. Tapi baunya khas. Warna sirlak berubah jadi gelap, retak, atau melemah. Ini juga bisa. Bukan melemah, meleleh ding. Kemudian nilai tahanan isolasi ke ground. Kalau misalkan tadi kumparan kita kembali ke belakang, pengecekan ya. Jadi dari terminal ini atau yang ini dicek dengan ground, itu nilainya lebih rendah daripada yang seharusnya. Misalkan harusnya itu minimal 3 mega ohm, hanya di bawah 1 mega ohm misalkan. Itu juga sangat berisiko. Atau tadi nilai tahanan kumparan lebih rendah dari standar. Nah, kalau yang ini sudah diberitahukan tadi, semakin panjang kabel, semakin besar nilai resistansi. Nah, kalau ini di shortcut, maka kabelnya akan semakin pendek. Otomatis nilai resistansi akan rendah, lebih rendah dari standar. Tapi biasanya kalau main rotor itu alat ukurnya kurang kalau pakai ohmmeter biasa. Harusnya pakai miliohmmeter. Tuh. Terus bisa muncul getaran karena medan magnet yang tidak simetris. Jadi getarannya itu bisa dibilang lebih besar atau lebih berisik lah. Karena tadi kalau kumparannya yang rusak itu keempat-empatnya itu masih oke. Maksudnya oke itu ya getarannya jadi seimbang. Tapi kalau ada satu kumparan yang rusak, nilai kemagnetannya itu berkurang, maka di situ nanti pengereman
magnetis, terutama kalau diberi beban ya, itu nanti akan terasa berbeda, maka akan ada getaran yang lebih besar. Untuk solusinya bagaimana? Solusinya di sini lakukan pengukuran resistansi kumparan, lakukan pengukuran tahanan isolasi atau resistansi isolasi pakai Megger. Kalau terdeteksi short atau grounding di sini, short ke parsial atau ke grounding, itu bongkar rotor dan sirlak ulang. Kalau perlu, biasanya ada pabrikan yang menyatakan ketika kamu bongkar satu bagian yang lain harus dilakukan treatment yang sama biar lebih maksimal. Jangan lanjut operasi dalam kondisi ini karena bisa mempercepat kerusakan total rotor. Ini idealnya. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya, semoga membantu. Ini pastinya akan ada kekurangan ya untuk pembahasan kali ini karena tadi berdasarkan asumsi saya dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman menemui hal yang sama seperti ini, rotor panas, tapi bukan di bagian rotor yang itu, tapi bukan di saat no load, tapi bukan tegangannya itu normal, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita akan bahas seperti ini juga. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.